Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, maka dia bukan Juru Selamat. Tapi engkau yang percaya, kau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam menjalani hari-hari ini. Dan sebelum kita bergerak melakukan tugas aktivitas kita, ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tujuannya saya baca, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, di sini kita bisa melihat kunci pertumbuhan rohani dan kepuasan pribadi. Jadi, kalau kita membuka rumah, kan tentu kita akan punya kunci. Jadi kita bisa membuka rumah kita dengan kunci yang demikian. Dan kalau kita mau mengalami pertumbuhan yang sejati dalam hidup ini, kita punya kunci. Mengalami kepuasan dalam hidup ini, kita harus punya kuncinya. Nah, Alkitab kata ini tulisan daripada Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, pastikan hal-hal ini ada agar kita bertumbuh di dalam hal rohani dan mengalami kepuasan, ya, mengalami kepuasan hati. Sehingga kita beribadah, kita harus. Jadi tidak main-main. Kita harus yang pertama menghormati dan menghargai Allah. Karena banyak kali ketika saya melihat orang-orang beribadah di sana menerangkan firman Allah, masih main Facebook, masih main game di era teknologi sekarang. Itu sebabnya saya tidak suka membawa alat, ya, ketika saya beribadah, karena saya tahu saya mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya lebih suka walaupun agak tebalan, ya, kadang-kala Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Yunani, Alkitab bahasa Inggris masih tetap saya bawa. Karena bagi saya sesuatu nggak ada yang berat sebenarnya. Jadi di Alkitab saya itu ada Alkitab bahasa Yunani, ada Alkitab bahasa Ibrani nggak ada, karena sudah dibakar perang. Jadi Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya. Jadi kadang-kala yang tebal itu saya bawa yang tebal, saya bawa yang tipis, ya. Jadi artinya apa saya mengatakan? Karena ketika orang mendengarkan, membawa firman Allah ketika kita lagi beribadah, saya sadar bahwa ketika saya datang ke sana, saya mau menghadap Tuhan, bukan menghadap orang-orang. Itu sebabnya saya memberikan penghargaan saya, penghormatan saya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui pujian dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, atau melalui penyembahan dengan hati yang terbuka, kita mengatakan rasa kagum kita, rasa cinta kita, rasa hormat kita
dengan segala ketulusan hati. Dan ketika atau melalui sikap hidup kita yang betul-betul kita jaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan ketika kita berada di gereja kita berapi-api lalu di luar berasap-asap. Atau ketika kita di dalam gereja hidup seperti malaikat, tetapi dalam rumah setelah di luar itu seperti penjahat. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi penghormatan kita bukan hanya saat di ibadah, tapi saat di mana-mana kita ada, memang kita harus memberikan penghormatan kepada Allah itu. Yang kedua, kata firman Allah, Paulus itu dikatakan dia menyarankan supaya kita harus berpusat pada Kristus. Jadi ketika kita ke ibadah, bukan lagi berpusat pada angan-angan kita, keinginan kita, kemauan kita, tapi sudah betul-betul kita berpusat kepada Kristus. Wah, saya suka ini. Karena apa? Ketika kita berpusat kepada Kristus, maka akan turun kerajaan Allah. Dan ketika turun kerajaan Allah, karena dikatakan begini, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dalam Matius 6 ayat 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa puas. Dalam bahasa aslinya ibadah itu adalah Eusebia itu di mana dalam Eusebia itu ada ibadah, ada kesalehan, ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berdasarkan kesalehan yang kita punya di dalam Kristus Yesus. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat penterjemahan Alkitab, ada ibadah, ada kesalehan, ada rasa puas dan lain sebagainya. Nah, disertai ibadah yang sungguh kepada Allah itu, kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan ketika dikatakan dalam Matius 6 ayat 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan jadilah kehendakku, jadilah kemauanku, jadilah keinginanku. Walaupun Tuhan berkata kalau ada firman Allah, kita dalam Tuhan, firman Allah dalam kita, minta apa yang engkau inginkan, Tuhan akan berikan. Tetapi dalam ibadah, bukan itu pusat kita, bukan itu sentral kita. Sentral kita itu Yesus. Nah, ketika sentral kita itu Yesus, peribadatan kita akan membawa rasa puas di dalam hati kita sendiri. Karena apa? Yang kita pikirkan itu firman Allah, yang kita pikirkan itu Yesus, yang kita hidupi adalah kebenaran Tuhan, yang kita lakukan adalah kehendak Allah di dalam kehidupan ini, dan yang kita senantiasa undang dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Wah, sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga kalau kita berada dalam Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya ibadah yang disertai dengan rasa puas itu membawa keuntungan besar. Eusebia kita itu akan membawa kepuasan bagi diri kita. Jadi itu dikatakan kalau dalam ayat 6 itu ada kata Eusebia meta aptarkias, ya, aptarkias. Jadi meta itu dengan aptar, yang ayat yang ke-6 dikatakan aptarkias itu adalah dapat memenuhi untuk diri sendiri dan kepuasan yang dinikmati. Jadi kita dapat mengisi apa yang sebenarnya kita perlukan dalam hidup ini. Dan Alkitab mengatakan dan kepuasan itu karena kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi ketika engkau beribadah, ingatlah
berpusatlah kepada Tuhan. Berpusatlah kepada Kristus. Karena kalau engkau berpusat kepada Kristus, kedatanganmu ke dalam gereja tidak akan menjadi sia-sia. Ada orang datang ke dalam gereja masih suka berbohong dan keluar juga berbohong. Masih suka merokok, keluar juga masih merokok. Dan ketika datang ke gereja, pengkhianat juga pengkhianat. Mengkhianati istrinya, dia di rumah seperti malaikat tetapi di luar sebagai penjahat. Melampiaskan hawa nafsu kepada yang bukan pasangannya. Dan itu banyak ditemukan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, adakah rasa puas itu? Kalau engkau hanya sekedar datang memenuhi bangku, ya nggak ada artinya. Saya kadang-kala kalau melihat orang yang diikat oleh dosa itu, saya berpikir begini, di manakah kuasa kebangkitan Yesus itu? Di manakah kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu? Kenapa orang ini tidak menikmatinya? Saya kemarin mengatakan kenapa kita tidak menjadi terang Allah, karena kita sendiri menyembunyikan terang itu. Kenapa gereja Tuhan mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa dalam gereja mula-mula? Karena mereka membiarkan Roh Kudus menguasai hidup mereka. Dan ketika Roh Kudus dibiarkan menguasai hidup mereka, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka melakukan hal-hal yang baik yang diberkenan di hadapan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena Tuhan juga melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Dan itulah yang saya nantikan, itulah yang saya harapkan di 2024 ini. Dalam doa-doa pagi saya, doa malam saya, doa siang saya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang dasar dari karunia-karunia itu. Bukan hanya untuk saya, bagi semua gereja Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan, semua. Kalau semua anak Tuhan menikmati segala kuasa Allah, kegentaran, kehormatan. Saya sudah bilang alasannya kemarin itu saya akan bilang, mengapa orang-orang percaya menjadi begitu luar biasa? Karena ketika terjadi mujizat-mujizat Allah, mereka akan semakin mengasihi Allah, semakin mendalam, dan rela melakukan apa saja bagi Tuhan itu. Dan kemudian, dan kita tahu juga bahwa mereka akan berbuat sebagaimana yang diperintah. Mereka bergairah dalam Tuhan. Mereka cinta firman Allah, mereka cinta untuk berdoa, mereka bersekutu. Wow, luar biasa. Dan itulah orang-orang yang berpusat pada Kristus. Ketika kita berpusat pada Kristus, kita akan mendapatkan segala yang terbaik. Yang ketiga, kata firman Allah, puas dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Ya, jadi I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Jadi kita puas dengan segala apa yang kita nikmati dalam peribadatan kita. Karena apa? Allah memberikan kekuatan senantiasa dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan firman Allah ini menjadi ayat yang rema bagi saya. Itu sebabnya saya suka memperkatakan ayat ini. Dan setiap kali kepada murid saya, kepada siapapun, orang-orang yang pasti saya perkatakan firman ini. Karena apa? Karena firman itu saya sadar hanya karena kekuatan Tuhanlah saya bisa dapat melewati hari-hari saya dengan penuh kemenangan. Dan saya ingin juga orang menikmati firman Allah. Sebab dikatakan, all things, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung, atau segala sesuatu dapat kulakukan melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Wow. Jadi itu sebabnya firman Allah itu penting kita perkatakan setiap hari. Dan saya mengatakan tiap-tiap hari itu memperkatakan firman Allah. Jadi kalau malam itu kami memperkatakan firman Allah dengan apa yang kami ingat, ya. Jadi kami memperkatakan beberapa ayat yang tidak lagi melihat Alkitab, tapi khusus memperkatakan itu malam itu. Kalau anak-anak kami masih membaca. Jadi kalau saya sebagai apanya, itu berupaya untuk menaruh di dalam pikiran ini. Jadi setiap malam, ya, kalau belum mampu saya suruh anak saya membacakannya. Jadi saya mulai mengingatnya.
Karena firman Allah, kita bisa lakukan itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengingat, untuk menghafal, untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Allah itu dalam hidup kita. Itu sebabnya kunci pertumbuhan rohani dan kepuasan pribadi hanya kalau engkau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Baik, bukan hanya ibadah itu bukan hanya di gereja. Kita beribadah juga di rumah. Kami pagi-pagi datang beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Allah. Malam juga demikian. Jadi ketika kita memberikan hati kita, hidup kita pada Tuhan, nikmatilah pertumbuhan rohani yang dari Tuhan, dan nikmatilah kepuasan yang mengalir dari tahta kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab berkatakan sukacita dalam Roh Kudus akan Tuhan berikan. Karena apa? Kita mengutamakan Dia. Kita sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Kita sungguh-sungguh menghormati dan menghargai Tuhan. Kita puas dengan Tuhan, dengan apa yang Dia telah dilakukannya pada kita. Kita tidak bersyukur, kenapa begini Tuhan. Tidak. Tapi kita dengan sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pada saat pagi ini saya mengucapkan selamat pagi bagi kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Dan kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan percaya bahwa Tuhan mau menolong engkau, menyembuhkan engkau. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu, tangan kirimu di sebelah di tempat yang sakit, dan tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami tahu engkau tabib di atas segala tabib. Dalam nama Yesus kami hanya melakukan bagian kami, sebagaimana engkau berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, yang saat ini bersama-sama dengan kami berdoa, kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan Roh Kudus hadir kepada mereka, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau sembuh, terima kesembuhan dari Tuhan. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan mereka, datang kepada mereka, ulurkan tanganmu menjamah mereka. Dan engkau Allah mengisi hidup mereka Bapa di surga dengan apa yang mereka butuhkan. Engkau menyegarkan jiwa mereka, stres mereka engkau tarik, depresi mereka engkau tarik, dan engkau gantikan kekuatan dari Roh Kudus itu, sehingga mereka juga boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas di pagi ini. Mantap, mantap, mantap.